Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duratul Latifah dari kelas 12 FA7. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang guru BK dari SMPN 1 Hiliran Gumanti. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Eva. Sebelumnya Latifah mau tanya Bu, guru BK itu tuh kerjanya seperti apa Bu? Baik, kalau pekerjaan guru BK itu memberikan layanan kepada siswa, tidak hanya kepada siswa saja, tapi kepada konseli, memberikan layanan, mengayomi, dan memberikan bimbingan. Seperti itu kalau tugas seorang guru. Sudah berapa lama Ibu menekuni profesi sebagai guru? Kalau menekuni jadi seorang guru BK ini baru 1 tahun. Tetapi kalau jurusan itu memang sebenarnya dari BK. Tetapi kemarin karena tidak ada lowongan ya jadilah seperti baru 1 tahun mengejar. Berarti sebelum menjadi guru BK Ibu sebelumnya kerja Di kantor, iya. Sebagai administrasi staf PU. Tetapi karena kemarin sudah ada linearitas jurusan ibu ke pendidikan, ibu berusaha pindah dan alhamdulillah ibu juga sudah pindah ke guru BK dan sudah berjalan selama 1 tahun. alasan utama Ibu memilih menjadi guru BK? Alasan ibu memilih guru BK, di BK itu kita bisa berbicara lebih jujur. Kenapa? Karena di BK ini tidak ada sistem menghakimi. Karena di BK ini ada asas kerahasiaan, keterbukaan dan masih ada asas-asas lainnya sehingga kita lebih mengerti dengan jati diri kita sendiri gitu. Jadi ibu memilih BK ini sangat menyenangkan lah gitu. Kalau dibandingkan dengan matematika, IPA yang berhubungan dengan rumus-rumus, tetapi kalau di BK ini kita lebih memahami diri kita terlebih dahulu. Nah, setelah kita paham dengan diri kita, baru kita akan memahami diri orang lain. Nah, disitulah baru kita bisa memberikan layanan, konseling atau bimbingan gitu. Menurut Ibu, skill atau keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang guru BK? Kalau skill untuk menjadi seorang guru BK itu kita harus bisa berkomunikasi karena komunikasi ini sangat penting. Contohnya jika kita berbicara, contohnya Ibu jika berbicara dengan Tifa, jika tidak pandai kita berkomunikasi maka apa yang kita sampaikan tidak akan diterima oleh konseli kita, klien kita misalnya gitu. Jadi komunikasi itu penting. Yang kedua itu mediasi, karena jika ada suatu permasalahan atau kesulitan dari seseorang, tidak gawean kita. Contohnya, seseorang ini dia sudah depresi. Nah, kalau depresi ini bukan gawean seorang BK lagi, itu sudah ke psikiater. Nah, jadi perlu mediasi, perlu kolaborasi maksudnya. Kalau mediasi ini adalah pertengahan. Maksudnya jika ada permasalahan antara Tifa dengan teman Tifa, maka ibulah sebagai mediasi. Jadi yang tadi kalau dengan psikiater itu namanya kolaborasi, kerjasama gitu. Sebelumnya latar belakang pendidikan Ibu di mana? Kalau ibu kuliah di UIN, di Universitas Islam Negeri Padang, Mongonjol. Dulu di sana namanya BKI, Bimbingan Konseling Islam. Jadi kalau ibu gelar ibu tidak SPD, Tifa. Kalau gelar ibu sarjana sosial. Gitu. Apa perbedaannya gelarnya itu? Perbedaannya, kalau esos sarjana sosial ini lebih banyak karir yang akan kita tempuh. Contohnya lebih banyak peluangnya. Kalau esos ini bisa di KUA, bisa di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu kita sebagai konseris namanya. Kalau di KUA namanya kita sebagai penyuluh agama. Nah, kalau di penyuluh agama ini kan ada catin-catin itu yang akan nikah.
Nah, di sanalah kita memberikan layanan bimbingan, layanan bimbingan pranikah. Nah, di situ. Kalau di pendidikan, kita sebagai guru guru BK. Nah, gitu. Nah, kalau di rumah sakit, kan kita konseris tadi tuh. Jadi kan ada orang atau ada orang yang sakitnya itu sudah diberikan pengobatan tidak sembuh-sembuh. Ternyata yang sakitnya itu hatinya, pemikirannya. Ah, jadi disitulah gunanya konseris. Jadi kalau pekerjaan konseris itu kalau di rumah sakit Ibnu Sina atau di rumah sakit ya di Bukit Tinggi kalau ada salah ibu di datang seorang konseris melayani pasien, nah nanti ditanyalah. Kadang kan kalau datang dokter ada beberapa kan tidak terjawab lah dengan rasa-rasa. Contohnya keluarga, di apa nawak bu, yang di apa nawak pak dokter. Nah, jadi kan sekedar lintas sedikit saja, tetapi dengan adanya konseris ini dia akan bertamu konseris ini ke pasien. Nah, di sanalah nanti akan ada dia memberikan bercerita-cerita. Nah, kalau sudah bercerita seperti itu kan agak kurang lah beban seorang yang sakit ini. Gitu. Kalau suka duka ibu selama kuliah, Kalau suka duka ibu lebih banyak sukanya ya Tifa, karena ibu baik memilih BK itu memang dari hati ibu. Tapi kalau dukanya itu mungkin ketika ibu penyelesaian skripsi. Ketika itu ibu bertepatan dengan wadah COVID. Nah, jadi ibu mau tamat 3,5 tahun karena ada COVID ini terhambatlah penelitian ibu. Tujuan ibu ini mahasiswa, tapi karena COVID ini jadi kan kita nggak kuliah. Nah, jadi di sanalah hambatan ibu kalau dukanya. Jadi target ibu tamat 3,5 tidak jadi menjadi 4 tahun, dan itu pun dipindahkan ke negara kita. Ke sini ibu mengambilnya gitu. Jadi ke pemuda dulu di mahasiswa, sekarang ibu pindahkan ke pemuda Tawangobungu. Itu pun judul skripsi ibu tentang motivasi pemuda Tawangobungu untuk melaksanakan sholat. Kan ada pemuda yang dari nakal-nakalnya tiba-tiba dia siap. Nah, kenapa sih? Apa sih dorongannya? Nah, itulah kalau skripsi ibu dulu. Mungkin itu saja suka dukanya. kalau suka duka selama menjadi guru BK, kalau suka duka menjadi seorang guru BK, kalau sukanya ketika kita masuk kelas jarang siswa itu yang mau keluar cabut-cabut, karena dia tuh memang butuh kita gitu. Kalau di yang lain mungkin sekedar mencatat, menerangkan, latihan, ujian kan gitu. Kalau di BK tidak, kita akan lebih intens kepribadian anak itu gitu. Kita masuk kelas, kita tanyakan, kan seseorang itu butuh perhatian gitu Pak. Jadi di sanalah jadi anak-anak ini memang senang gitu, jadi jarang yang ada cabut atau apa gitu. Kalau dukanya ketika pertengkaran gitu, ketika anak-anak yang bertengkar mungkin itu akan menjadi pekerjaan seorang guru BK. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau dukanya itu sedikit, karena kalau anak-anak itu berkelahi atau bertengkar itu kan memang tugas kita, tapi itu mungkin itu saja dukanya. kalau pengalaman berkesan ibu selama menjadi guru BK ada? Kalau pengalaman mungkin karena ibu baru ya, jadi pengalamannya masih sedikit sekali ibu gitu. Jadi tapi pengalamannya itu yang senang-senang saja sampai sampai saat ini. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Nah, gitu. Kalau merasa capek gitu, pernah nggak? Kalau merasa capek karena tidak ada Tifa, karena ketika kita menyenangi suatu pekerjaan, capek itu hilang gitu. Malahan kalau ibu berpikir ya Tifa, atau yang ibu rasakan, mungkin capek ibu di rumah rasanya. Kalau di rumah tuh mungkin kan pekerjaan ada cuci piring, masak atau ini selain itu capek rasanya Tifa. Tapi ketika ke sekolah, capek di rumah itu hilang gitu.
Karena kita berbagi dengan siswa kita memberikan layanan kepada siswa kita gitu. Jadi tidak ada rasa capek rasanya kalau mengajar gitu. Menurut Ibu kepribadian seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi guru BK? Kepribadian. Kalau kepribadian menjadi seorang guru BK tentunya memang harus ada rahasianya. Kenapa? Karena kalau menjadi seorang guru BK ada orang yang curhat atau ada orang yang minta solusi, atau kita cecerkan rahasia-rahasia orang tersebut. Jadi kita tidak ada apa itu namanya? Tidak ada eh, bukan bukan validitas. Tidak ada di martabat kita sebagai guru seorang guru BK gitu. Jadi kalau samosa di guru yang lain tuh waktu gitu. Jadi kalau di guru BK tuh ya ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan. Jadi orang tidak segan-segan untuk mencari kita gitu. Mungkin itu. Menurut Ibu tantangan terbesar apa yang dihadapi guru BK sekarang? Kalau tantangan guru BK saat ini sangat banyak kita. Kenapa? Karena kalau zaman ibu kan gadget kok enggak ada Kak. Jadi masalah siswa tuh mungkin sekedar pacaran-pacaran saja atau terlambat. Sekarang kalau kalau zaman sekarang dengan adanya alat teknologi yang canggih, adanya internet. Nah, internet ini kita tidak bisa mengawasi siswa. Nah, kadang kan dia di rumah, kadang kebanyakan dia sudah bisa mengakses yang film-film dewasa. Nah, gitu. Jadi apalagi sekarang banyak pembulian, tapi alhamdulillah di Kenagagian Talangbabungo tidak ada kasus pembulian. Nah, jadi tetapi kan kita lihat di luar-luar sudah banyak kan berserakan kasus-kasus pembulian. Nah, di sanalah kita sebagai seorang guru BK gitu. Jadi sangat banyak kesulitan atau yang kita hadapi setelah ini kita dengan adanya internet ini banyaklah karakter siswa ini yang anjlok, tidak berkarakter. Biasa saja dia tidak menghargai kata gurunya karena dia apa? Karena dia sudah terpengaruh. Makanya kalau kami di sini ada tipe seberapa besar pengaruh HP, notifikasi HP kepada pembelajaran anak. Itu akan ada materinya bagi kami. Jadi di sana ketika kita membahas itu nanti kan akan kita minta izin kepada kepala sekolah, kita minta anak untuk membawa HP. Nah, di sana ketika ada notifikasi sedang belajar bagaimana reaksinya. Nah, jadi itu suatu solusi bagi kami atau tindakan gitu. Tapi bagaimanapun jika di sekolah kita mampu untuk mengendalikan, tapi di rumah tidak bisa untuk mengendalikan gitu. Jadi tantangan terbesar untuk guru BK ke depannya memang moral anak, karakter anak, dan itu memang tidak bisa kita pungkiri karena canggihnya alat komunikasi. Mungkin itu. Apa pesan atau saran Ibu untuk terkhususnya saya yang ingin bercita-cita menjadi guru BK? Gitu. Kalau kita ingin menjadi guru BK itu bagus karena kita sangat berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Kita tidak hanya sekedar memberikan materi ini dengan guru biasanya gitu. Kalau di BK ini kita memang lebih membentuk kepribadian anak. Dan ketika kita membentuk kepribadian anak itu sukses contohnya dari nakal bisa menjadi anak yang santun, itu kan halnya besar bagi kita kan. Jadi kita tidak hanya sekedar mencari dunianya saja gitu. Jadi seorang guru BK ini menurut Ibu sangat mulia karena tanggung jawab kita itu lebih kepada yang nyata-nyatanya saja. Kalau bukan berarti yang mata pelajaran lainnya tidak penting, tetapi kalau mata pelajaran yang lain sekedar sekuhas sudah selesai gitu ya kan. Nah, contohnya kalau ibu dulu pelajaran SMA ibu nggak ingat lagi ya kan. Pelajaran SD ibu nggak ingat kan. Contohnya matematika. Tetapi kalau dia jadi seorang guru BK itu akan berpengaruh, akan
akan bisa diamalkan untuk kedepannya gitu, kepribadian kita. Contohnya ada guru BK waktu SMA. Contohnya seperti Tifa, ada tugas seperti ini jadi guru BK. Kan eh, ada untuk profesi kan, ada tugas untuk profesi, bagaimana memilih profesi, ya kan? Nah, jadi di sana itu kan eh, apa berkat kerjasama dengan guru BK juga kan ada arahan. Nah, jadi itu sangat bermanfaat kalau menurut ibu. Kalau ibu jadi ibu sangat menyukai guru BK ini. Jadi kalau Tifa memang ingin jadi seorang guru BK itu bagus. Tapi bukan berarti yang lain tidak bagus. Tapi kita sebagai guru BK juga layak kok seperti guru-guru yang lain. Kadang kan pandangan orang kepada guru BK ini seperti ini, ngapain sih kamu masuk guru BK padahal guru BK itu kerjaannya nggak ada. Tidak, kita itu lebih lebih tidak hanya di lokal saja gitu. Kalau kita memberikan layanan, kita di sini juga bisa memberikan layanan. Contohnya di pohon-pohon rindang itu kita duduk, nah, ada yang ingin curhat kita terima. Jadi kita dimanapun bisa gitu. Dan keterampilan kita memang harus ada asas kerahasiaan dan keterbukaan seperti itu. Mungkin sekian saja wawancara hari ini, Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah latih kita dari Ibu. Sama-sama kita.